Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah setelah kita libur Idul Fitri. Nah sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan organisasi pergerakan nasional. Ya, ada beberapa nanti yang Bapak sambungkan dari materi sebelumnya. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Kita mulai PJJ pagi hari ini, organisasi pergerakan nasional, sarana perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Kita lihat sekalian ya, kita mulai. Karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dan sebelum tahun 1968, setelah dan sebelum ini. Kamu lihat, kamu perhatikan. Kita lanjut sekalian ya. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Ada faktor internal. Kamu lihat, kamu baca, kamu perhatikan. Ini cuma ngulang, karena ini sudah sebelumnya. Faktor eksternal. Ya. Juga ini yang ngulang, cuma sepintas. Kamu perhatikan. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Satu, ini periode awal perkembangan. Ya, awalnya untuk perbaiki kondisi sosial budaya, sifat pergerakannya moderat dan kooperatif. Organisasi pergerakan yang muncul ini di awal-awal sekalian ya. Ada Budi Utomo itu. Dan seterusnya, ini juga cuma ngulang. Yang kedua, Sarekat Islam. Ya. Ada Haji Samanhudi dan seterusnya. Ini kamu perhatikan. Muhammadiyah. Ya, Kiai Haji Dahlan ini. Kemudian periode nasionalisme politik. Dalam periode ini gerakan nasional bergerak dalam bidang politik. Organisasi pergerakan yang muncul. Ini ada Inisi Parti. Itu pentingnya 3 serangkai. Memperhatikan sekalian ya. Kita lanjut. Gerakan pemuda. Ya, ini yang B. Tadi ada Budi Utomo, kemudian ada muncul Trikoro Darmo dan lain sebagainya. Kemudian ini tujuannya gerakan pemuda. Mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa-mahasiswi Bumi Putra dan seterusnya itu. Gerakan perempuan. Ini ada R.A. Kartini dengan judul bukunya Habis Gelap Tapi Telah Terang ini. Pejuang emansipasi wanita. Dan terakhir, periode radikal adalah masa di mana organisasi-organisasi menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda secara tegas menuntut kemerdekaan. Ini memperhatikan. Ada pengaruh doktrin Wilson, pengaruh revolusi Rusia 1917, kecewaan terhadap janji November, dan seterusnya ini. Ini berikut ini beberapa organisasi bergerak yang bersifat radikal. Ini udah mulai menuntut kemerdekaan Indonesia. Perhatikan. Ini juga ada partai komunis dulunya bagus, dan lama-lama berontak sendiri, ingin menguasai Indonesia. Ini juga, ini nggak boleh ditiru, ini bahaya ini. Ini ada PNI, didirikan oleh Insinyur Soekarno, ketua juga Insinyur Soekarno. Ya, ini pemimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Mr. Sartono.
Selanjutnya, demi alasan keselamatan, per tahun 2021 PNI dibubarkan. Menimbulkan pro dan kontra. Yang pro mendirikan partai baru, Partindo. Yang kontra bubar dan tetap melestarikan PNI, muncul PNI baru. Ini periode bertahan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Perjuangan melalui Polsrat atau Dewan Rakyat. Munculnya organisasi periode bertahan, yaitu Taman Siswa. Ini oleh Ki Hajar Dewantara 3 Juli 1922. Ini konsep pengajarannya ada Ing Madyo Mangunkarso, Ing Arso Sungtolodo, Tuturi Handayani. Ini konsep perjuangan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Ini Partai Indonesia Raya. Tuh, Gabungan Politik Indonesia GAPI. Nah, sekalian, sampai sini materi kita pagi hari ini. Selanjutnya tugas anak sekalian. Tugas PS hari ini membuat resume ringkasan materi pergerakan nasional. Pilih 3 saja yang kamu ringkas, yang kamu anggap paling menarik untuk diambil pelajaran dalam perjuangan hidup untuk sukses. Misalnya 3 nih, BO, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia dan Zakat Islam, misalnya 3 aja pokoknya. Yang kamu ringkas nama organisasi, tempat, tanggal, dan tahun didirikan, pendirinya siapa, dan tujuannya apa. Seperti biasa kamu foto tugas itu, japri ke WA Bapak. Untuk Bapak ambil nilai keterampilan di semester genap ini, penilaian yang kedua untuk keterampilan. Nah sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJ yang berikutnya. Dan kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.